Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Prokami Podcasting. Profesionalitas kami untuk kesehatan kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali berjumpa dengan Kang Rudi. Kita akan membahas tema-tema kesehatan yang insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Sahabat Prokami, setiap tanggal 23 Juli kita memperingati Hari Anak Nasional. Ini adalah satu momen yang sangat penting buat kita orang tua, juga dokter, tenaga kesehatan, guru, semua pihak untuk kembali melihat bagaimana kita menumbuhkan, mengembangkan anak kita sehingga punya kualitas yang baik dalam tumbuh dan kembangnya. Oleh karena itu, tema Hari Anak Nasional saat ini adalah meningkatkan kualitas anak melalui pola asah, pola asih, pola asuh yang berkualitas. Dengan demikian, anak kita menjadi terlindungi dengan kualitas yang baik dan tentu saja Indonesia kita tambah maju. Sahabat Prokami, untuk membahas tentang bagaimana tumbuh kembang dan cara mengoptimalkannya, kembali kita akan mengundang salah seorang anggota dan pengurus Prokami sekaligus spesialis anak, yaitu Dr. Dedelia Marlia. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali kami mendapat kehormatan, mendapat anugerah bisa mengundang dokter dan dokter bisa hadir. Oleh karena itu, terima kasih atas kesediaannya. Mohon kiranya dokter memberikan ilmunya kembali tentang tumbuh kembang anak ya. Di episode sebelumnya dokter juga udah menyampaikan bahwa anak itu adalah masa dari 0 hari ya dok ya sampai 18 tahun. Mohon memberikan pengantar tentang Hari Anak Nasional kita kali ini untuk meningkatkan kualitas anak melalui pola asah-asih dan asuh yang berkualitas. Silakan dok. Ya, terima kasih Kang Rudi. Ya, terima kasih atas undangannya kepada Prokami. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari Sabtu kemarin itu adalah Hari Anak Nasional, tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional setiap tahunnya. Tanggal 23 Juli sendiri ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional berdasarkan Kepres nomor 44 tahun 1984. Untuk temanya sendiri, pada tahun ini Ikatan Dokter Anak Indonesia menetapkan tema adalah meningkatkan kualitas hidup anak melalui pola asih, asuh, dan asah yang berkualitas. Sedangkan Kementerian Kesehatan menetapkan Hari Anak Nasional, temanya tahun ini adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Dan tentu keduanya tema tersebut berkait-mengkait karena dengan memberikan pola asih, asuh, dan asah yang berkualitas, maka otomatis anak akan terlindungi dan tentu kedepannya Indonesia akan tambah maju. Ya, terima kasih banyak nih pengantar yang baik. Itu adalah harapan bangsa Indonesia ya. Karena Indonesia ini akan sangat tergantung sekali di masa depan itu, tergantung bagaimana kita mengasuh, mengasah, mengasih anak-anak atau generasi muda ya. Baik, oleh karena itu kita sangat penasaran sih, karena tadi disebutkan tumbuh dan kembang, apa sih bedanya gitu dok? Oh iya, tumbuh dan kembang merupakan ciri khas dari seorang anak ya. Tumbuh itu adalah bertambahnya jumlah sel, bertambahnya ukuran serta jaringan badan. Artinya itu bertambah struktur dan kemudian kondisi tersebut dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan kembang adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan itu bersifat kuantitatif. Tumbuh dan kembang yang optimal itu
memerlukan kebutuhan yang optimal juga, di mana kebutuhan dasar untuk anak itu meliputi kebutuhan ASI, asuh, dan asah, Dok. Oh, jadi Supaya, asah-asih itu adalah bagian dari bagaimana tumbuh kembang yang dibutuhkan oleh anak, ya, gitu ya. jadi kebutuhan dasar anak itu adalah asah, asih, dan asuh untuk menunjang tumbuh kembang yang anak, optimal. Gitu, Dok. Okay. Jadi tahapan tumbuh kembang, tumbuh dan kembang itu berkorelasi. Tumbuh dan kembang itu tiap tahapannya berbeda. Tumbuh dan kembang itu memiliki ciri-ciri tertentu, Dok. Jadi misalnya kalau tumbuh itu kan bertambahnya sel, bertambahnya organ, bertambahnya jaringan. Misalnya berat badannya dari yang waktu lahir 3 kilo, usia 1 tahun menjadi 9 kilo, itu tumbuh. Pun panjang badan, pun lingkar kepala, terus lingkar lengan atas yang bisa kita ukur secara kuantitatif. Kalau kembang, dari waktu lahir dia tidak bisa ngapa-ngapain, umur 18 bulan dia sudah capetang, Dok. Pintar ngomong, sudah bisa berjalan, sudah melakukan aktivitas gitu. Itu adalah kembang artinya. Oke. Jadi kalau tumbuh itu dia membesarnya begitu ya, bertambah fisiknya ya. Kalau kembang dia fungsinya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang yang mempengaruhi tumbuh kembang itu sama apa beda apa tadi yang pola asah asih asuh tadi? Yang mempengaruhi tumbuh dan kembang itu ada beberapa. Yang pertama ada 3 faktor, Dok. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal itu adalah misalnya ras, Dok. Terus kan kita misalnya, kita kan Indonesia ya, Melayu. Tinggi badan kita tidak akan sama dengan orang bule. Oh, gitu. Terus genetik, terus penyakit-penyakit yang diturunkan juga. Lalu faktor eksternal itu ada beberapa faktor, yaitu faktor selama persalinan, lalu faktor selama kehamilan, faktor selama persalinan, dan pasca natal, Dok. Itu pasca kelahiran. Kalau dihitung, kalau kita bahas itu akan panjang kali lebar sih, Dok. Tapi yang penting-pentingnya untuk tumbuh itu tadi. Nah, untuk tumbuh kembang optimal kita memerlukan anak itu dipenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan akan ASI, asuh, dan asah. Kita bahas satu-satu, Dok. Ya. ASI itu apa, asuh itu apa, dan asah itu apa. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Dokter. Tadi tentang sedikit tumbuh kembang, tetapi saya yakin masyarakat dan sahabat pro kami sangat penasaran tentang bagaimana tumbuh dan kembang itu yang baik, kemudian yang tidak normal, mulai dari lahir, kemudian usia 1 tahun, tinggi, panjang badan, berat badannya harus berapa, begitu ya. Termasuk juga kemampuan motorik ya, berjalan, berbicara. Saya yakin itu sangat penasaran dan menjadi tema yang menarik. Insya Allah akan kita bahas ke depan. Tetapi kembali kepada tema kita untuk Hari Anak Nasional saat ini, tadi tentang pola asah, asih, dan asuh. Mohon penjelasannya, Dok, karena ini saya yakin mempengaruhi tumbuh kembang itu. Ya, silakan Dokter untuk pola asah, asih, asuh itu. Ya, terima kasih, Dok. Jadi untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal, maka anak memerlukan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu meliputi yaitu pola asih, asuh, dan asah. Pola asuh itu seperti apa? Jadi pola asuh atau kebutuhan asuh ini adalah kebutuhan fisis biomedis. Lalu kalau pola ASI atau kebutuhan ASI itu adalah kebutuhan kasih sayang emosional. Sedangkan pola asah atau kebutuhan asah ini adalah kebutuhan akan latihan, rangsangan ke arah pendidikan gitu, Dok. Ya. Nah, kita bahas satu-satu ya, Dok ya. Jadi itu dilakukan oleh orang tua ya, sebagai satu kewajiban untuk
memberikan pola asuh ASI. Betul dok, itu adalah hak anak yang harus anak, dipenuhi oleh orang tua, pengasuh dan orang-orang di sekitarnya. Baik, lanjut dokter untuk tadi penjelasannya. Kebutuhan fisik biomedis atau pola asuh ini meliputi yang pertama kebutuhan nutrisi dok. Makan. Orang nggak akan hidup tanpa makan. Apalagi bayi dok. Bayi adalah orang yang paling tidak berdaya di dunia ini. Kalau tidak dikasih makan, dia tidak cari makan sendiri. Nutrisi dari usia dia 0 hari sampai usia sebelum 18 tahun pada anak itu kan sangat bervariasi, sangat berbeda dalam hal jenisnya, berbeda dalam hal cara pemberiannya, berbeda dalam hal kebutuhan kalorinya. Yang kedua adalah sama dok, kebutuhan sandang, pakaian. Kayak kan itu kan kebutuhan primer ya dok ya. Anak gak nawar-nawar ya pakaian kayak gimana betul gitu, dok. Tergantung orang tuanya. Tapi itu sangat mempengaruhi ya. Ya itu kebutuhan dia kan, hak dia diberikan pakaian yang layak dok. Bukan modelnya, tetapi bagaimana dia bisa mempengaruhi atau melindungi dirinya dari kita tahu fungsi pakaian itu seperti apa. Apalagi bayi perlu dilindungi dari terutama udara dingin. Kalau tanpa pakaian, tanpa selimut, maka risiko udara yang sangat dingin menyebabkan hipotermia dan itu sangat berbahaya terutama pada usia awal-awal kehidupan. Selain itu untuk asuhnya? Yang selanjutnya adalah kebutuhan sama dok, kebutuhan primer kan? Pangan, papan. Iya betul. Papan, perumahan. Iya. Lalu artinya tempat tinggal ya, anak itu jangan sampai ada tuh yang suka di jalan-jalan dulu ya. Itu saya kira tidak punya pola asuh, berarti ya tidak diberikan asuh hak-haknya yang baik ya. Betul dok. Lalu perawatan kesehatan dasar dok. Jadi anak mempunyai hak untuk diberikan perawatan kesehatan dasar. Misalnya ya dok ya, ketika baru lahir maka anak berhak mendapatkan pemberian vitamin K saat lahir, karena itu adalah program Kementerian Kesehatan, program WHO bahkan, bahwa setiap bayi baru lahir diberikan injeksi vitamin K. Imunisasi. Betul. Benar. Itu selanjutnya akan saya bicarakan. Iya, maksudnya tapi itu termasuk hak anak untuk pola asuh ini ya. Betul dok. Ya. Terus? Lalu higiene dan sanitasi. Jadi anak kayak harus cuci tangan. Harus dimandikan dok, yang terutama yang belum mandiri ya dok ya. Harus diberikan kondisi lingkungan yang bersih ya. Lalu kesegaran jasmani ya. Itu adalah sebagian besar dari hak asuh yaitu fisik biomedis tadi dok. Jadi itu harus dipenuhi agar menunjang terhadap tumbuh kembang yang optimal. Yang paling penting aja untuk pola asuh itu untuk ASI ya. Kadang banyak yang susah ngasih ASI, baik itu kesadaran atau emang ada kendala. Itu mohon penjelasannya coba biar ngasih motivasi buat para ibu-ibu. Kalau ASI sendiri itu babnya harus khusus nih. Babnya khusus ya. Karena ASI itu Masya Allah luar biasa dok. Dalam Al-Quran aja sampai disebutkan dok. Karena begitu dahsyatnya ASI mempengaruhi dan memberikan kehidupan. Tapi itu bagian dari asuh untuk anak ya. Betul dok. Baik. Karena organisasi manapun di dunia yang terkait kesehatan terutama, maka ketika bayi berikanlah ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. ASI eksklusif, jadi ASI saja tanpa makanan yang lain itu sudah cukup dok. Baru kemudian setelah 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI dan seterusnya. Kita tahu tuh tadi kemarin disebutkan 0 sampai 18 yang paling golden period untuk tumbuh anak itu sebetulnya di periode mana, sehingga para orang tua sangat memperhatikan untuk masa depan anaknya. Kita kenal dengan 1000 hari pertama kehidupan dok. 1000 hari itu 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung dari sejak dia dalam kandungan. Jadi kandungan berapa bulan dok? 9 bulan 10 hari ya dok ya. Lalu sampai dia usia 2 tahun dok. Jadi itu itulah kira-kira 1000 hari. 1000 hari. Jadi dari sejak dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun. Kenapa? Karena saat itu
terjadi pembentukan organ dari sejak dalam kandungan ya dok, dari pembentukan organ yang otak dan organ yang lain sampai usia 2 tahun kemudian itu adalah golden period di mana cabang-cabang sel otak kita masih bisa bertambah, sehingga itu disebut masa-masa emas supaya kita bisa memberikan kebutuhan atau hak-hak anak terutama di masa-masa golden usia tersebut dok. Saat itu yang harus diberikan nutrisi yang sesuai dengan keilmuan dokter anak apa tuh kira-kira? Yang nutrisinya yang pertama adalah yang sesuai dengan usia, kan sampai 2 tahun nih dok. 2 tahun. Berarti kalau masih di bawah 6 bulan dia diberikan ASI eksklusif. ASI saja. ASI eksklusif, ASI saja dok. Terus? Lalu dalam 6 bulan, setelah 6 bulan, usia 6 bulan, maka diberikan juga makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI artinya bahwa sekitar 60% kebutuhan kalorinya dia masih dari ASI dok. Itu udah baru cukup sisanya ya, adalah ASI. makanan pendampingnya. Umur 1 tahun dia maka mulai diberikan makanan seperti keluarga dok. Umur 1 tahun. Lalu dalam adaptasinya sampai usia 2 tahun maka dia kemudian full akan sama dengan makanan anggota keluarga yang lain. Ya, baik. Alhamdulillah. Kan dalam Al-Quran juga ASI memang boleh sampai 2 tahun. 2 tahun ya. Hanya saja dalam adaptasinya ya. Dalam perjalanan itu tidak semulus yang dihadapi oleh ibu-ibu, saya yakin itu. Ada yang tidak ada ASINya, ada yang ibu bekerja, ada yang ibunya meninggal, ada yang ASI donornya sulit dan sebagainya. Ya, baik, itu akan kita bahas. Babnya banyak banget dok. Ya, di tema berikutnya dok ya. Iya betul. Jadi tabungan atau PR dokter masih banyak dalam memberikan edukasi masyarakat untuk tadi banyak ya tumbuh kembang, kemudian nutrisi ya. Tetapi kembali kepada tema kita di Hari Anak Nasional ini, pola asuhnya tadi sudah. Sekarang mohon kiranya tentang pola asihnya dok, kebutuhan kasih sayang ya atau emosi, mohon dijelaskan sedikit sehingga kita bisa meningkatkan kualitas anak tadi ya. Jadi kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan tentang kasih sayang atau emosi, yaitu pola ASI. Meliputi kebutuhan yang pertama tentu adalah kasih sayang orang tua. Lalu kebutuhan rasa aman dok. Jadi anak harus merasa aman. Walaupun bayi dia bisa juga ya merasa tidak aman ya. Udah tahu ya ancaman-ancaman ya. Lalu yang selanjutnya adalah selain dari orang tua tentu dari orang-orang sekitarnya ya dok ya. Jadi ya rasa aman. Lalu harga diri. Nanti lama-lama makin bertambahnya usia dia kan perlu ada rasa esteem, harga diri, ego, bukan. Kebutuhan akan sukses, lalu belajar kemandirian, lalu perlu dorongan dari orang-orang sekitarnya, terutama dari orang tuanya, lalu berhak mendapatkan kesempatan dan pengalaman. Ya, jadi di sekolah itu ya dia harus diberi kesempatan. Jadi jangan di sekolah itu jangan itu lagi yang lain nggak dikasih kesempatan, padahal belum tentu dia itu tidak memiliki kemampuan. Nah, itu penting banget ya. Jadi mudah-mudahan ini didengar para guru juga bahwa semua anak, karena kan tidak private ya, tidak satu orang satu, apalagi di sekolah umum itu banyak muridnya ya. Nah, ini menjadi perhatian kita semua orang tua agar mendorong anaknya diberi kesempatan, diberi pengalaman sehingga dia bisa bertumbuh ya. Terus dokter? Ya, dan lain-lain terkait dengan kebutuhan kasih sayang dan emosi sih dok. Pemenuhannya harus terpenuhi. Yang terakhir adalah kebutuhan akan asah, yaitu itu kebutuhan untuk stimulasi latihan dan pendidikannya dok. Jadi sejak bayi baru lahir sampai dia nanti kemudian sekolah, maka itu diperlukan. Loh, kok bayi dikasih asah, diapain? Ya distimulasi dok. Distimulasi lewatnya dengan cara bermain dok. Bermain, kontak mata, melakukan komunikasi. Itu adalah stimulasi yang akan merangsang yang tadi saya katakan dalam 2 tahun pertama itu cabang-cabang sel otaknya akan bertambah kalau sering distimulasi dok. Lalu massage juga itu merupakan salah satu stimulasi. Lalu seiring dengan bertambahnya usia, maka stimulasinya semakin kompleks juga, diajak bermain, lalu latihan motorik halus, motorik kasar dan sebagainya.
Nah, ke arah yang ketika dia mau sekolah, maka kita tahu kan dalam memenuhi kebutuhan ASA ini ada pendidikannya. Pendidikan ini kan kita ada pendidikan formal, Betul. ada informal, ada non formal. Formal ya dari SD sampai perguruan tinggi. Yang non formal itu di rumah, Dok. Di Betul. rumah, misalnya memanggil guru les dan sebagainya. Ada homeschooling ya, Dok ya. Betul, betul. Terus kalau yang informal, misalnya kegiatan-kegiatan di sekitar rumah, Dok. Ya. Ada PAUD, kelompok bermain. Terus juga kalau udah besar dia ada palang merah remaja dan sebagainya. Iya, iya, iya. Baik, dokter, menarik sekali. Jadi kalau saya simpulkan, kita memang terlahir di dunia ini sebagai bayi tidak bawa apa-apa ya, Dok ya. Hanya seonggok badan, tanpa kemampuan apa-apa, sehingga sangat-sangat tergantung dari bagaimana pola asuh asih yang diberikan oleh orang-orang sekitarnya ya. Dan inilah kesadaran buat kita para orang tua atau yang mengasuh ya, atau yang berada di lingkungan, dalam pemeliharaan bayi tadi, untuk memberikan yang terbaik ya. Dan kita adalah hasil dari pola asah asih orang tua ya, orang tua kita ya. Kita bisa melihat bagaimana hasilnya. Tentu saja kita harus banyak bersyukur. Tentu saja kita punya pengalaman baik buruk, dan kita akan berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Oke, selain itu, dokter, ada lagi untuk pola asah asih ini? Terkait dengan Hari Anak Nasional dengan yang tema yang tadi kita sudah bahas ya, Dok. Jadi kalau kita melakukan atau memenuhi kebutuhan dasar anak ini dengan baik, dengan berkualitas, maka insya Allah tumbuh kembang anak pun akan berlangsung optimal, sehingga menghasilkan generasi yang kita harapkan. Generasi emas ya kalau menurut Presiden Jokowi di 2045 ya, Dok ya. Iya. Baik, terima kasih Dokter Dedelia atas ilmunya. Sahabat Pro Kami, tadi sedikit kita sudah berbincang tentang tema Hari Anak Nasional. Bagaimana kualitas anak itu akan kita push kualitasnya dengan memberikan pola asah asih dan asuh yang berkualitas. Tentu saja ini menjadi PR buat muda-mudi. Tolong persiapkan ilmu tentang kesehatan anak, bagaimana memberikan pola asah asuh asih ke depan sebelum menikah. Nah, ini nanti pun akan menjadi PR kita semua untuk membekali sahabat-sahabat Pro Kami di masa yang akan datang untuk tema kesehatan berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Dokter Dedelia. Semoga sehat selalu. Salam buat keluarga. Iya. Ya, keluarganya kan sama ya, Dokter Rudi. Iya, maksudnya buat saya juga ya. Sahabat Pro Kami, demikian bincang-bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kasih masukan buat kami yang membangun sehingga podcast ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa share agar lebih bermanfaat untuk banyak orang, subscribe agar menjadi lebih hidup lagi, dan juga like dan komen yang positif. Kekurangannya kami mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.